ke soal nomor 4. Nah, kita kembali lagi ke topik dua dadu ya. Dua dadu dikocok secara bersama-sama. Tentukan peluang munculnya jumlah mata dadu sama dengan 4 atau munculnya angka 3 pada dadu kedua. Ya. Jadi percobaannya apa? Percobaan dua dadu ya. Di sini ada ditanyakan dua peluang nih. Yang ditanyakan peluang dari dua kejadian ya. Yang kejadian yang pertama adalah munculnya jumlah mata dadu sama dengan 4. Yang pertama, munculnya jumlah mata dadu sama dengan 4. Nah, ini kejadian yang pertama. Nah, lalu kejadian kedua yang mana? Kejadian kedua yaitu munculnya angka 3 pada dadu kedua gitu ya. Jadi ada dua kejadian, ditanya peluangnya. Nah, di sini kata kuncinya untuk menyelesaikan soal ini. Nah, jadi ini karena ada dua, berarti ini masuk ke kejadian majemuk. Nah, kamu lihat ya, kata hubung yang digunakan apa di sini? Nah, ini dia ya. Kata hubungnya adalah kata hubung atau ya. Nah, ini kata hubungnya. Gunakan kata hubung atau. Jadi kalau kata hubung atau itu dia masuk ke kejadian bisa ke kejadian saling lepas, bisa juga ke kejadian tidak saling lepas. Nah, apa ciri-cirinya? Kalau kejadian saling lepas, dia tidak ada anggota irisan. Sedangkan kalau kejadian tidak saling lepas, berarti dia ada anggota irisan. Nah, kita akan lihat dulu nih dari dua kejadian ini ada nggak anggota irisannya, sehingga kita bisa menggunakan rumus yang tepat ya. Oke, kita buatkan ke pembahasannya. Kita buatkan diketahuinya dulu ya. Ini soalnya Ibu munculkan di sini kembali supaya tidak ragu. Berarti bagian diketahuinya kita buatkan percobaannya. Yaitu percobaannya adalah pengocokan dua dadu. Ingat ya, pengocokan dua dadu berapa titik sampelnya? Ya, betul. Titik sampelnya ada 36. Oke. Di sini ada dua kejadian ya. Kita misalkan kejadian yang pertama itu sama dengan A ya. A adalah kejadian munculnya jumlah mata dadu sama dengan 4. Ini dia. Kemudian kita buatkan kembali kejadian yang kedua, yaitu munculnya angka 3 pada dadu kedua itu sebagai kejadian B. Ditanya apa tadi ya? Iya, yang ditanya adalah peluang. Karena di sini menggunakan kata-kata atau ya, maka ditanyanya kita buat peluang atau B A gabung A. Jadi atau itu dalam simbol matematikanya menggunakan ini ya, menggunakan simbol U ya. Jadi BA gabung B gitu ya. Nah, jadi sebelum kita menggunakan rumus nih ya, apakah dia masuk kejadian lepas atau tidak saling lepas, kita list dulu anggota masing-masing kejadian A dan anggota kejadian B ya. Anggota kejadian A, kejadian munculnya jumlah mata dadu sama dengan 4. Jadi apa-apa aja tuh anggota dari kejadian A, di mana mata dadu 1 ditambah mata dadu 2 itu sama dengan 4. Nah, jadi anggota yang pertamanya adalah 1 dan 3 ya. 1 tambah 3 kan 4 tuh ya kan. Nah, lalu apa lagi anggota yang kedua? Ya, 2,2 ya. Lalu apa lagi? 3,1 ya. Masih ada lagi enggak? Kalau 4,0 gimana? Nggak bisa ya, karena 0 nggak ada pada dadu. Jadi karena dadu itu angkanya hanya 1 sampai 6. Nah, jadi anggota kalau dua dadu dikocok yang menunjukkan jumlah mata dadu sama dengan 4 cuma ini aja nih. 1,3, 2,2 dan 3,1. Nah, berapa banyak titik kejadiannya ini? Ada
1, 2, 3 ya. Jadi Na-nya sama dengan 3 seperti itu ya. Lanjut kita cari lagi anggota kejadian B ya. Kejadian B adalah munculnya angka 3 pada dadu kedua. Jadi kalau pada dadu kedua berarti itu kan urutan keduanya ini angka 3 gitu ya. Di sini 3, sini 3, sini 3. Nah, kira-kira apa anggota pertamanya? Ya, jadi anggota si B itu adalah 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, dan 6, 3. Jadi yang akhirannya 3 semua nih, karena yang ditanyakan munculnya angka 3 pada dadu kedua. Nah, dadu kedua kan posisinya setelah ini, ya urutan kedua. Nah, jadi gitu ya. 1, 2, 3 pada dadu pertama itu bebas ya, tetap 1 sampai 6, hanya saja pada dadu keduanya 3 aja. Nah, berapa banyak anggota kejadian B atau NB-nya? NB-nya adalah sama dengan 6 ya. Nah, kemudian apa lagi yang mau kita cari? Kita lihat ada nggak anggota irisan antara A dan B. Nah, ini ternyata ada ya, yaitu 1 dan 3 ya. Jadi karena dia ada anggota irisan yaitu sebanyak 1 buah ya. Berarti Na irisan B-nya sama dengan 1. Jadi karena dia ada anggota irisan, berarti ini masuk kepada kejadian apa? Ya, kejadian tidak saling lepas. Nah, kalau kejadian tidak saling lepas, berarti rumusnya ini ya. PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Jadi karena dia ada irisan nih, maka pada rumus ini dikurangi dengan peluang irisannya. Jadi kalau nggak ada anggota irisannya, misalnya A irisan B-nya ini adalah sama dengan 0 ya, tidak ada anggota A, anggota B yang sama anggotanya, berarti anggota irisan sama dengan 0, berarti dia masuk ke kejadian saling lepas. Nah, gimana kalau kejadian saling lepas? Kalau kejadian saling lepas, nah bagian ini nggak ada dikurangi nih. Ya, berarti rumusnya sampai sini aja tuh. PA gabung B sama dengan PA ditambah PB aja. Ya, itu bedanya. Ya, kalau dalam soal dia sama-sama menggunakan kata atau, tapi pada penyelesaiannya itu kita lihat ada nggak anggota irisan. Itu aja pembedaannya. Nah, sekarang kita lanjutkan. PA rumusnya sama dengan apa? Ya, PA sama dengan NA per NS ya. Begitu juga untuk PB. Berarti PB atau peluang B sama dengan NB per NS. Lanjut dikurang PA irisan B. Berarti NA irisan B per NS gitu ya. Nah, kita masukkan angkanya ya. NA, berapa NA? Ya, NA-nya ada 3. NS-nya berapa? Betul ya, pengocokan 2 dadu berarti 36. Berarti untuk NA per NS ini sama dengan 3 per 36 gitu ya. Ditambah NB yaitu 6 per 36. Nah, ini karena ada ini ya. Jadi ketutup itu ya bagian NS-nya. Gak apa-apa ya, yang penting paham ya. Nah, ini dikurang NA irisan B. Nah, NA irisan B di sini 1 per NS, yaitu 1 per 36. Ya, jadi tinggal jumlah ya. 3 tambah 6 kurang 1. Ya, berapa hasilnya tuh? Ya, 8 per 36. 8 per 36 bisa disederhanakan ya. Sama-sama bagi 4, jadi dapatnya adalah 2 per 9 ya. Itu dia, bisa dipahami ya soal nomor 4 ya, nomor 4 itu terkait tentang kejadian tidak saling lepas ya. Masih sanggup ya untuk soal terakhir? Oke ya, jadi soal kelima. Nah, ini asik nih ya, kita gunakan soal mengenai bola ya. Sebuah kotak berisi 10 bola merah, 5 bola kuning, dan 8 bola hijau. Akan diambil 2 bola secara berurutan
dengan ketentuan pengambilan pertama tanpa dikembalikan. Tentukan peluang terambilnya bola merah dan bola hijau. Ya, jadi kalau soal cerita-cerita seperti ini, kamu langsung aja tuh menuju kalimat terakhirnya. Ya, di sini tentukan peluang terambilnya bola merah dan bola hijau. Nah, jadi apa kata hubung di antara dua kejadian itu? Jadi kejadian ini kan ada dua nih. Yang pertama adalah terambilnya bola merah, ya. Kemudian kejadian yang kedua di sini adalah terambil bola hijau, ya. Jadi ada dua kejadian nih, terambil bola merah yang pertama, terambil bola hijau yang kedua. Nah, kamu perhatikan apa kata hubung di antara kedua kejadian itu? Bagus. Jadi kata hubungnya adalah menggunakan kata dan, ya. Jadi kalau menggunakan kata dan, berarti ini memenuhi salah satu syarat kejadian bersyarat. Nah, lalu ada lagi nggak kira-kira ciri yang lain? Ada, ya. Apa yang kata kunci yang lainnya? Nah, iya, ini ada kata-kata tanpa dikembalikan. Jadi akan diambil dua bola. Jadi ambil bola pertama, lalu simpan, lalu ambil lagi. Ya, jadi bola pertama dia tidak dikembalikan. Jadi kalau tidak dikembalikan ini otomatis pada pengambilan kedua berkurang nggak jumlah total bola yang ada di dalam kotak? Iya, berkurang, ya. Maka itu dia yang menjadi syaratnya, karena pengambilan pertama itu tidak dikembalikan. Nah, itu yang menjadi syaratnya, ya. Maka ini masuk kepada kejadian bersyarat, ya. Oke, kita coba selesaikan bagian pembahasannya. Ini kita tetap buatkan, ya, diketahuinya, ya. Di sini percobaannya adalah pengambilan dua bola secara berurutan, ya, dengan pengambilan pertama tanpa pengembalian. Nah, di sini ada berapa macam warna bola? Ada 3, ya. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Nah, berarti titik sampelnya adalah jumlah keseluruhan bola, ya. Kita jumlahkan nih, berapa bola merahnya? 10, ya. Berarti 10 ditambah bola kuning 5 ditambah bola hijau adalah 8. Nah, berarti NS-nya adalah bola merah ditambah kuning tambah hijau. Jumlahnya ada 23. Nah, ini berarti ini NS-nya, ya. Di sini lagi kita lihat, ya, peluang pertamanya terambilnya bola merah. Nah, itu kita misalkan sebagai A-nya. Jadi A adalah kejadian terambilnya bola merah. Nah, lanjut yang kedua yaitu B, ya. B adalah kejadian terambilnya bola hijau, ya. Tuh, ya. Jadi berapa banyak anggota B? Ya, sebanyak anggota bola hijau, yaitu adalah 8. Nah, kalau bola merah tadi itu, ya, banyak anggotanya yaitu 10. Karena banyak bola merah 10. Ya. Nah, tentukan peluang terambilnya bola merah dan bola hijau. Nah, ini dia berarti yang ditanya karena menggunakan kata-kata peluang, berarti P yang ditanya, ya. PA, karena di sini dan berarti irisan, ya. PA irisan B. Salah ibu, ya. PA irisan B. Irisan ini harusnya kebalik U-nya, ya. Karena nggak sempat revisi ini. Ya, oke, kita coba selesaikan. PA irisan B, ya. Sebelum masuk kita ke rumus PA irisan B, kita inikan dulu, ya. Kita list dulu nih anggota-anggota kejadian A, ya. Terambilnya bola merah. Ini ada 10, berarti PA nanti NA ber NS. Oke, kita masuk aja barangkali langsung ke rumusnya. Nah, ini mohon maaf ya, Nak, ya. Ini irisan nih, kebalik ini rumusnya. PA irisan punya putar, ya. Sama dengan PA dikali PB syarat A, ya. PB syarat A. Nah, PA berarti NA per NS, ya, dikali NB syarat A per
S. Oke, nah ini lupa pula ibu ya membuatkan syaratnya, tapi nggak apa-apa ya. NA di sini adalah 10 per NS yaitu 23 dikali NB yaitu adalah 8 per NS-nya. Jadi NS-nya tadi karena dia tanpa dikembalikan, otomatis yang bola awalnya 23, sekarang NS pada pengambilan kedua berubah ya. Jadi 22. Nah, jadi pada NB per NS ini diganti angkanya. NB-nya 8, NS-nya dikurangi 1 nih. Berarti 8 per 22. Aduh, sayang sekali gak kelihatan di sini ya. Jadi tinggal dikali ya, 10 kali 8 gitu ya, 80 per 23 dikali 22 ya. Jadi dapat di situ hasil akhirnya adalah ya, di sini 80 per 22 dikali 23 gitu ya, patokan. Kalau nggak bisa sederhanakan, biarkan aja seperti itu. Ya, itu kira-kira ya pembahasan soal kisi-kisi PH 2 kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ya bisa dipahami dengan baik dan dapat membantu Anda semuanya dalam mempelajari topik peluang sehingga bisa menyelesaikan penilaian harian yang kedua dengan baik ya. Sampai di sini saja tutorial kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.